Halo semuanya, kali ini kita bakal road trip seru dari Bawen menuju Kedung Jati dan Grobogan. Jalur ini nggak cuma penuh sejarah dan di sini pemandangannya bikin mata kita segar ya. Kita bakal ngelewatin jalan-jalan pedesaan dengan sawah, ada hutan dan bukit-bukit kecil dan suasana khas desa yang ada di Jawa Tengah. Selain itu ada banyak spot menarik di sepanjang perjalanan ini, seperti jalur rel kereta api tua peninggalan Belanda, dan ada juga jembatan-jembatan tua dan bangunan-bangunan klasik yang masih berdiri kokoh. Jadi sambil menikmati perjalanannya, kita bakal cerita sedikit sejarah dan cerita unik di balik jalur ini. Sebelum itu jangan lupa ya buat subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan video seru lainnya. Jangan lupa juga untuk klik tombol like kalau kalian suka konten ini, dan kalau menurut kalian video ini menarik, yuk bantu share ke teman-teman kalian. Dukungan kalian bikin kami makin semangat bikin konten seru seperti ini. Oke, sekarang langsung aja kita mulai perjalanannya. Let's go. Dari Jalan Raya Bawen menuju Salatiga, setelah melewati Jembatan Tuntang, kita akan menemukan pertigaan Tuntang. Dari situ beloklah ke kiri menuju arah stasiun Tuntang. Ini adalah salah satu stasiun kereta api tua di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Stasiun ini merupakan bagian dari jalur kereta api Ambarawa Tuntang yang kini menjadi jalur wisata. Dan stasiun Tuntang ini dibangun pada era kolonial Belanda sekitar tahun 1873. Kondisi jalan di sini pada umumnya cukup baik dengan jalan cor beton, meskipun beberapa ruas mungkin sedikit bergelombang. Jalan ini memiliki tikungan-tikungan tajam dan sedikit menanjak di beberapa titik, tapi tetap nyaman untuk dilewati. Banyak kendaraan melewati jalur ini karena jalur ini menghubungkan beberapa kota, di antaranya seperti Salatiga, Gubuk, Semarang, Purwodadi, Pantura, dan lainnya. Saat ini kita melewati kantor kepala desa Delik, yang salah satunya desa yang terletak di Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang. Dan di sini ada pertigaan, kita belok ke kiri dan kita akan melewati jembatan atas tol Tuntang ya.
kita melewati SMP Pangudi Luhur Tuntang, dan di sini pemandangannya asri banget. Dipastikan kalau malam hari minim penerangan ya, jadi kalian jangan lewat pada saat malam hari. Dan di sebelah kanan kita lihat ada kantor Kepala Desa Tlogo. Ini masih di Kecamatan Tuntang ya. Pada masa era kolonial Belanda, Tuntang menjadi salah satu wilayah strategis karena lokasinya yang dekat dengan Danau Rawapening, sungai besar, dan juga jalur kereta api pada masa itu. Selain kereta api pada masa kolonial, Sungai Tuntang juga digunakan sebagai jalur transportasi air untuk mengangkut hasil bumi seperti kopi, gula, karet dari pedalaman ke pelabuhan Semarang. Dan saat ini kita melewati kantor Kepala Desa Karanganyar. Sebentar lagi kita akan melewati jembatan rel kereta api bersejarah yang dibangun oleh kolonial Belanda. Jalur ini menghubungkan Semarang dan Yogyakarta dengan melewati wilayah-wilayah penting seperti Ambarawa, Tuntang, dan Magelang. Di depan kita terlihat Tugu Lilin yang menjadi salah satu penanda kawasan ini. Jika kita melanjutkan perjalanan dan belok ke kiri, kita akan memasuki jalan menuju Desa Karanglo, sebuah desa yang terletak di Kecamatan Bringin. Namun, jika kita memilih untuk berbelok kanan, kita akan melanjutkan perjalanan ke arah Salatiga. Dengan belokan ini kita bisa menandai bahwa kita sudah memasuki wilayah Desa Karanglo yang termasuk dalam Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang. Saat ini kita telah melewati kantor Kecamatan Bringin, dan beberapa meter setelah itu tidak jauh ada Polsek Kecamatan Bringin. Saat ini kita telah tiba di Pasar Bringin. Oh ya, pada masa dahulu ini adalah stasiun kereta api ya. Stasiun ini merupakan bagian dari jaringan kereta api yang dibangun oleh kolonial Belanda, dan pada masa dahulu memiliki peran penting dalam transportasi pada waktu itu.
Stasiun Beringin merupakan salah satu stasiun yang ada di jalur kereta api yang menghubungkan Semarang dan Jogja dan menjadi bagian dari sejarah perkembangan transportasi rel di Indonesia. Kita kembali melewati jalanan aspal. Aspal di sini dengan kategori lumayan bagus, meskipun jalan bergelombang dan ada lubang di beberapa spot, tetapi masih nyaman untuk dilalui. Setelah melewati jalan yang menanjak dan berliku-liku, kini kita memasuki jalanan menurun dengan kondisi jalan yang cukup bagus dengan berlapis cor beton. Namun turunan di depan kantor kecamatan Desa Rembes ini cukup curam ya, sehingga sangat disarankan untuk mengurangi kecepatan dan tetap berhati-hati demi keamanan. Kita melewati SMP 1 Negeri Beringin. Sebelum melanjutkan perjalanan melewati area hutan karet dan hutan jati, ada baiknya kita mengisi bahan bakar dan memeriksa kondisi kendaraan. Di sini terdapat SPBU Beringin yang bisa kita manfaatkan. Selain itu, disarankan untuk tetap waspada dan berhati-hati agar dapat menghindari hal-hal yang tidak diinginkan selama melintasi kawasan hutan. Kita melintasi Balai Desa Godo Dalem. Tidak jauh dari sini ada Pasar Klengkeng. Pasar ini dikenal sebagai pusat kegiatan ekonomi masyarakat sekitar, terutama untuk perdagangan hasil bumi, termasuk buah kelengkeng yang menjadi salah satu komoditi unggulan di wilayah ini. Saat ini kita melintasi kebun karet PTPN. PTPN adalah perusahaan negara yang didirikan untuk mengelola perkebunan besar yang sebelumnya dimiliki oleh pemerintah kolonial Belanda. Pada masa itu, Indonesia merupakan penghasil karet terbesar di dunia. Saat ini kita sedang melintasi Desa Wiru, sebuah desa yang asri dengan suasana pedesaan yang tenang.
dan pemandangan alam yang indah. Di Desa Wiru ini kondisi jalan cukup baik dengan lapisan cor beton yang halus. Jalanannya berkelok-kelok disertai medan yang naik turun menciptakan pengalaman berkendara yang menarik. Namun tetap harus membutuhkan kehati-hatian. Kita melintasi Balai Desa Wiru. Dan di sini juga ada SD Negeri Wiru 2. Sebelum lanjut tonton video ini lagi, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya ya, supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Kalau suka dengan kontennya, kasih like dan jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian, biar semakin banyak yang bisa menikmati. Pasar Tugu Nyemoh adalah pasar tradisional yang terletak di Desa Nyemoh, Kecamatan Beringin, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Di sini sejauh mata memandang kita dapat menikmati hamparan perkebunan jagung dan sawah padi yang membentang luas. Pemandangan ini begitu indah, menghadirkan suasana yang menenangkan dan menyegarkan mata. Ini dia tugu batas antara Kabupaten Semarang dan Kabupaten Grobogan. Berarti kita sekarang sudah mulai meninggalkan Kabupaten Semarang ya, dan memasuki Kabupaten Grobogan. Di sebelah kanan jalan kita bisa melihat Sungai Tuntang, sebuah sungai yang memiliki nilai sejarah yang tinggi, terutama pada masa kolonial Belanda. Sungai ini dulu pernah menjadi jalur transportasi utama untuk distribusi hasil bumi seperti gula dan kopi
dari pedalaman menuju pelabuhan Semarang. Sungai Tuntang berperan penting sebagai moda transportasi air sebelum adanya jalur kereta api. Perahu-perahu besar sering melintasi sungai ini dan membawa barang-barang hasil bumi yang kemudian diekspor ke mancanegara. Saat ini meskipun fungsinya sudah bergeser, Sungai Tuntang tetap menjadi saksi bisu sejarah panjang perjalanan ekonomi dan kolonial di Jawa Tengah. Saat ini kita sedang melewati hutan jati yang membentang indah di sepanjang jalan. Udara di sini sejuk banget dan suasananya sungguh tenang. Ayo, siapa nih yang pernah lewat sini? Tulis pengalaman kalian ya di kolom komentar. Jangan lupa kasih tahu juga kesan kalian pas melintasi jalur ini. Di area ini bisa dipastikan sudah tidak ada penerangan lampu jalan, jadi suasananya akan gelap gulita pada saat malam hari. Saya sangat menyarankan untuk melewati jalur ini pada siang hari atau saat kondisi masih terang, demi keamanan dan kenyamanan perjalanan. Kita sekarang kembali memasuki area Desa Ngombak. Kondisi jalan di sini masih bagus dan cukup nyaman untuk dilalui. Suasananya khas pedesaan dengan aktivitas warga yang terlihat di sepanjang jalan. Namun setelah melewati area pemukiman ini, jalan mulai menanjak dan berliku-liku lagi, membawa kita masuk ke area hutan jati yang lebat. Pastikan kendaraan dalam kondisi prima dan tetap berhati-hati ya. Hutan Kedung Jati terletak di wilayah Kecamatan Kedung Jati, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Hutan ini dikenal sebagai kawasan hutan yang sebagian besar ditanami pohon jati, yaitu yang merupakan pohon jenis yang tumbuh secara alami di Indonesia ya, dan terkenal dengan kualitas kayunya yang sangat baik. Selain jati, kawasan ini juga memiliki keanekaragaman flora dan fauna. Ini adalah salah satu jalur favorit kami. Lewat sini tuh rasanya menyenangkan banget. Udara segar langsung menyambut. Terus pemandangannya indah, bikin mata adem. Di kanan kiri jalan banyak pohon besar yang bikin suasana makin teduh. Ditambah lagi jalan yang berliku-liku, bikin perjalanan jadi lebih seru ya. Yang paling penting jauh dari macet dan ributnya kota, jadi benar-benar bikin hati tenang.
Saat ini kami menggunakan kendaraan kesayangan kami, yaitu Suzuki Karimun Kotak. Dengan bodi yang kecil, mobil ini sangat lincah di jalanan sempit atau area perkotaan, tetapi tetap nyaman dibawa bepergian jarak jauh seperti road trip yang sedang kami lakukan sekarang ya. Kapan-kapan kita akan spill Suzuki Karimun Kotak kesayangan ini, mobil mungil yang penuh dengan kenangan dan setia menemani perjalanan kami. Jangan lupa pantengin terus channel ini, dan yang belum subscribe sebaiknya subscribe dulu dan nyalakan tanda loncengnya. Siapa tahu di video berikutnya kita akan bahas detailnya, mulai dari fitur, ketangguhan, kelebihan, sampai alasan kenapa mobil ini begitu spesial buat kami. Kita mulai masuk ke area pemukiman penduduk lagi, dan di depan kita akan melalui perlintasan kereta api. Ini adalah jalur dari stasiun kereta api Kedung Jati. Stasiun ini menjadi salah satu peninggalan bersejarah. Stasiun ini dibangun pada era kolonial yang masih aktif melayani perjalanan kereta api hingga saat ini. Pasar ini memiliki sejarah panjang yang berkaitan erat dengan keberadaan stasiun Kedung Jati pada era kolonial. Saat itu pasar ini berfungsi sebagai tempat distribusi dan perdagangan hasil bumi dari pedalaman Jawa Tengah sebelum diangkut melalui kereta api. Dan di sebelah kiri kita bisa melihat ada kantor kecamatan Kedung Jati. Ini menandakan bahwa kita berada di pusat keramaian kecamatan Kedung Jati ya. Kita sekarang masuk lagi ke area hutan, meninggalkan kecamatan Kedung Jati dan mulai menuju kecamatan Tanggung Harjo di Kabupaten Grobogan. Ini artinya perjalanan kita sudah hampir sampai ya. Suasana hutan yang sejuk dan tenang ini bikin perjalanan jadi makin seru saja.
Kondisi jalan di sini cukup menantang dengan lapisan cor beton yang sudah ditambal aspal di beberapa bagian. Sayangnya jalanannya kurang rata dan banyak bergelombang. Jadi kita harus ekstra hati-hati. Ditambah lagi jalur yang berkelok-kelok serta naik turun, membuat perjalanan terasa lebih seru dan penuh tantangan. Pemukiman warga mulai terlihat nih, tandanya kita sudah makin dekat dengan tujuan. Tinggal sedikit lagi, perjalanan hampir sampai. Setelah kita sampai di Tugu perbatasan Kecamatan Tanggung Harjo, Kabupaten Grobogan, berarti perjalanan kita kali ini sudah selesai. Terima kasih banyak untuk perhatian dan dukungan kalian semuanya selama ini. Dan kami juga mengucapkan mohon maaf kalau ada kekeliruan dalam penyampaian tentang tempat atau lokasi. Dan jangan lupa untuk terus dukung channel kami agar bisa terus berkembang dan menyajikan konten yang lebih menarik lagi. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.